Oke, di video sebelumnya gue udah share experience gue pakai dumb phone, iPod Project. Actually, jauh sebelum itu, kayak sekitar 1-2 tahun yang lalu, gue cukup concern dengan ini, workspace. Ya, workspace yang benar-benar enak buat dipakai kerja. Ternyata itu ngaruh banget sama cara pikir kita loh. The way we think, the way we solve problems. Dan ya, yang bikin workspace gue berubah secara keseluruhan itu bukan gadget yang baru, tapi justru ini. Yap, mindfully gue pilih monitor ini untuk ada dan untuk hadir di workspace gue ini. Anyway, ini rilisan tahun 2011, dan hari ini kita akan bahas tentang dia. Apple Thunderbolt Display. A great companion to the MacBook Pro. Sebelumnya, sedikit cerita ya. Gue dapet monitor ini di tahun lalu. Yang dimana sebelumnya gue pakai monitor yang spesifikasinya jauh-jauh lebih tinggi daripada yang ini. Tapi sekali lagi, perlu gue mention, kalau gue ngambil ini bukan karena specs. Purely gue ngambil ini karena desain dan sejarahnya sih. Mungkin ini aneh kan? Tapi setelah beberapa bulan pakai, dan gue ngerasain gak ada masalah, ini jadi gue ngerasain something different aja sih. Something different di workspace gue tentunya, dan something different di produktivitas gue secara keseluruhan. Ya, produktivitas gue secara keseluruhan. Gue ngerasain different banget di sana. Ibaratnya itu gue ikut tumbuh dan menjadi bagian dari sejarah Apple itu sendiri. Lucu gak sih? Menjadi bagian dari sejarah Apple itu sendiri. Padahal siapa lo ya kan? Dulu gue mikirnya workspace itu ya sekedar tempat kerja aja. Laptop, monitor, selesai. Tapi ternyata lingkungan tempat kita kerja itu ngaruh banget ke mood loh. Kalau ruangan enak dilihat, otak juga rasanya lebih tenang kan? Nah, dari situ jiwa desain dan OCD gue mulai sadar ke hal yang lain tuh. Gue notice, monitor ini buat gue bukan cuma layar aja. Dia berhasil blend in dan jadi bagian dari ruangan itu sendiri. Kayak layaknya sebuah furniture gitu. Ibaratnya objek yang bikin workspace gue terasa lebih niat dalam tanda kutip. Kalau harus ngomong teknis, layarnya 1440p atau 2K, panelnya IPS. Buat gue yang kerjanya edit foto, video, nulis script, browsing, webinar, dan lain-lain, itu lebih dari cukup sih. Thankfully, gue belum pernah ngerasa monitor ini ngehambat kerjaan gue. Hal lain yang gue suka dari monitor ini udah ada built-in webcam, speaker, microphone. Memang bukan kualitas studio, tapi sekedar buat video call, webinar, atau nonton YouTube, itu udah cukup banget. Gue rasa nggak fair deh kalau kita ngomongin downside-nya. Monitor ini juga ada minusnya kok. Kayak refresh rate-nya yang cuma 60 Hz. Kalau lo gaming di komputer, ya mungkin itu bisa jadi masalah. Tapi karena gue nggak gaming di Mac maupun di Windows, so itu jatuhnya bukan deal breaker buat gue sih. Justru yang paling ganggu buat gue, itu kabelnya sih. Kabelnya itu udah permanently attached ke monitornya. Buat gue yang OCD tentang cable management, jujur itu jadi nggak fleksibel sih buat gue buat jalurin kabelnya. Karena monitor ini keluar lama, gue jadi butuh converter buat konekin monitornya ke Mac gue. Yang dimana kita semua tahu lah ya, kalau Mac di seluruh dunia itu, mayoritasnya udah pakai USB Type-C doang. Jadi workflow dari monitor ke docking station, baru ke Mac gue. Kenapa gue memutuskan buat pakai docking station? Lagi-lagi karena kita semua tahu lah ya, kalau Mac di seluruh dunia itu, portnya cuma 2-4 USB Type-C doang. Iya kan? Iya sih, secara dan perkebalannya memang jadi jauh lebih ribet. Tapi gue rela. Kenapa? Simpel karena workspace gue sekarang udah jadi jauh lebih enak buat dipakai kerja. Nah, tujuan gue bikin video ini, gue mau deliver message kalau seringkali kita terlalu fokus sama gadget terbaru kan, smartphone terbaru, komputer terbaru yang speknya gila-gilaan. Iya, sama, gue juga kok. However, yang bikin produktivitas kita meningkat itu nggak cuma specs belaka loh. Tapi environment tempat kita kerja setiap harinya, itu juga punya peran penting dalam meningkatkan produktivitas kita setiap harinya loh. Sadar gak? Bahasa bayinya gini deh ya, lo punya mobil Ferrari, tapi lo masih tinggal di hunian yang dalam tanda kutip kurang layak huni. Menurut gue sih itu cukup percuma ya, karena setiap harinya lo rentan terkena penyakit kulit, walaupun lo punya Ferrari yang bisa lo bangga-banggain ke semua orang. Jadi walaupun monitor ini dirilis tahun 2011, di tahun ini, which is di tahun 2026, dia masih sangat relevan sih. Bukan cuma karena layar dan fitur-fiturnya aja. Dia punya tempat spesial di hati gue, karena monitor ini berhasil menjadikan workspace gue terasa lebih hidup gitu. Gue jadi penasaran, kalau kalian
punya barang lama yang kalian pakai sampai sekarang karena sentimental value-nya nggak? Coba komen Gi. Apa jangan-jangan cuma gue doang?